Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur tentunya dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ringannya langkah kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan amaliyah penghantar kelak di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan catatan amal sebagai pemberat timbangan kelak di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat tentu teriring salam mari sama kita sampaikan dan aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang sama kita cinta, kita bangga, kita rindu, berharap tentunya kita mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadikan umat pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah. Semoga Allah jadikan kita menjadikan ahlus syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya mau tanya dulu, siapa yang nggak punya dosa? Berarti sama kita, Bu. Kira-kira dosa kita sudah diampuni belum? Oh, belum. Insya Allah. Kan kemarin kita baru lewat rumah imanan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan keimanan berharap karena Allah, ghufira diampuni, udah diampuni ma taqaddama min dzam. Cuman kita ngelakuin dosa lagi ya di Ramadan ya. Bohong lagi, gosip lagi, ngomongin orang yang mudah-mudahan ya Allah ampuni dengan cara yang Allah berikan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada cara, beberapa cara atau jalan yang menjadikan hamba itu mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya anugerah terbesar ya, bukan apa yang kita dapat sekarang dengan berbagai nikmat, tidak. Yang terbesar, yang paling bahagia hamba di antara nikmat yang Allah berikan dan karunia yang Allah berikan adalah ampunan Allah. Ya, gimana mau masuk surga kalau masih mau dosa? Ya kan? Iya. Makanya di antara anugerah yang terbesar adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu, dan Allah menjanjikan innallaha ghafurur rahim. Sampai-sampai Nabi itu dalam hadisnya, umatku umat yang disayang, kata Nabi. Ya. Tadkhulu quburahum bizunubi kal-jibal. Masuk ke dalam lubang kubur, ke liang kubur bawa dosa. Bawa dosa kan? Kau tahu? Kita nih mati kira-kira nanti bawa dosa kan? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan sempat tobat, sempat dapat ampunan. Kalau memang meninggal kita belum sempat minta ampun, atau ada dosa yang belum sempat kita minta ampun, berarti kan ke bawah.
Kalau dosa ke bawah masih bisa minta ampun nggak? Udah tutup sebelum mau meninggal itu sudah tutup pintu tobat. Ya, gimana tuh caranya dosa yang udah dibawa bisa kehapus? Gimana caranya? Sholat udah enggak, ibadah udah, benar gue iklan. Masuk ke kubur bawa dosa, kan udah nggak bisa kita minta ampun. Sholat udah enggak, puasa udah enggak, tinggal apa? Apa yang kita bawa, baik dapat kebaikan, buruk dapat keburukan. Tapi bagi sebagian itu pendapat mengatakan masih bisa tuh dapat ampunan dengan cara yang masih hidup. Bagaimana yang masih hidup? Dia mintakan ampun buat orang yang sudah meninggal. Ya tadi yang Nabi bilang, kasih sayang dan disayangnya umat Muhammad masuk ke kubur bawa dosa, keluar dari kubur dosanya diampuni dengan sebab yang hidup memintakan ampun buat yang sudah meninggal. Makanya pengajian jangan lama-lama ditutup. Nunggu orang haji, kesian yang mati. Kenapa kesiannya? Gak ada berdoa. Ibu mau gak punya anak 10, 5 dan kebanyakan? Habis lebaran gak ngirim-ngirim lagi. Ngerti gak? Dia berharap tuh doa dari orang yang masih hidup, maka tertolong mereka dengan sebab kita yang masih. Makanya ibu hadir ke majelis-majelis taklim dimanapun itu adanya, yang diisi dengan zikir tahlil, kemudian mendoakan, itu setidaknya sebagai wujud bahwa kita masih ingat kepada yang sudah nggak bisa untuk berbuat. Ya, di samping untuk diri kita juga yang sudah nikah. Ya, makanya itu kembalikan lagi saya katakan bahwa anugerah terbesar di antara yang Allah berikan kepada kita adalah ampunan Allah. Makanya dosa bisa terhapus dengan berbagai cara. Ada cara yang pertama yang kami sebutkan itu, ada dihapus dosa itu dengan sebab menjaga sholat 5 waktu. Tuh, lihat di dalam sholat ada nggak minta ampun? Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta ampun. Makanya kalau bisa ibu doa itu apa artinya? Jadi gak kejar-kejar masalah, kalau kejar-kejar salah, lagi sholat pikirannya udah salah, akhirnya cepat nggak? Cepat habis sholat. Rabbi firi ya Allah, ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, lapangkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki. Rabbi firi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'an, maafkan aku. Itu ada berapa tuh? 8. Berapa kali dalam sehari? Setiap rakaat aja coba, ya kan? Setiap rakaat, dalam setiap rakaat berarti 1 kali doa. Itu kan dalam 1 rakaat kan ada 2 sujud, duduk di antara 2 sujud sekali, 17 kan? Sehari semalam berapa sholat? Berapa rakaat? 17, berarti 17 kali. Belum ditambah kalau kita melakukan sunnah. Kalau ada urusan gak sempat zikir, gak sempat istighfar, dari sholat saja itu sudah minta ampun. Ya, makanya sebagian ada orang begitu salam dia lari, atau dia punya urusan dia pergi, gak apa-apa, karena tidak wajib. Tapi ada habis salam kemudian zikir, bagus. Ngapain habis sholat istighfar lagi? Istighfarin sholat kita, mungkin gak khusyuk lagi sholat, mikirin baik. Bagi sholat hujan kebetulan atasnya dari set bunyi, ingat jemuran, ya kan? Baru sholat bunyi, aduh hujannya gede, bocor, akhirnya salatnya cepet gak? Istighfarin habis sholat, ya Allah ampuni sholat jika salah. Tuh, ya. Maka dalam keterangan itu bukan tanpa dalil Nabi menyebutkan bahwa di antara salah satu penghapus dari dosa
yang dari waktu ke waktu kita lakukan dosa harian bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Ada dalam hadis Nabi bersabda, "Ara'aitum law anna nakhran bi babi ahadikum." Bagaimana pendapatmu? Kalau bahasa ininya, "Ara'aitum," apakah kau lihat seandainya ada sungai di depan rumah kita, ada sungai di depan rumah, bersih, jangan bayangin di depan, bersih, pokoknya sungai yang bersih, yang tasiluhi kulayau, kemudian kita mandi setiap hari 5 kali, fihi kulayau min khamsah, maka kullu zalika yubqa min darani. Apa yang kau katakan? Apakah masih tersisa kotoran? Andai kita mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak? Bersih. Kita 3 kali aja, alhamdulillah 2 kali kan mandi. Jangan kalau baru mandi 3 kali, itu aja bersih. Nah, itu merupakan sebuah gambaran yang Nabi sebutkan. Ya. Lalu mereka menjawab tuh ketika Nabi bilang seperti itu. Allah maka menjawab para sahabat, la yubqa min darani, nggak ada tersisa dari kotoran tersebut seiman sedikit pun, bersih. Ada nggak anak sekarang mandi 5 kali? Tapi kalau udah 5 kali, insya, makanya ibu nggak pakai make up aja kalau anak Islam wudhunya benar cakep. Karena dengan wudhu itu memancarkan sinar yang secara tidak langsung menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang. Gampang ya orang Islam. Ya, apalagi nanti di akhirat nggak perlu namanya make up, namanya bedak menghadap Allah, enggak, susah nyarinya juga, pada jual. Tapi ada cirinya, apa cirinya? Bersinar tuh. Umat Nabi Muhammad itu ibarat nanti kalau malam itu, kalau dulu orang masih kenal yang namanya kunang-kunang, sekarang nggak kenal anak-anak. Ya, tuh, makanya ada lagunya kan. Bersinar tuh, jadi ketahuan nih umat Muhammad. Makanya sunnah dalam wudhu itu dilebihkan. Kaki batasnya sampai apa? Maka sunnahnya dilebihkan. Karena nanti cirinya semakin dia lebih dalam berwudhu, sinar itu akan semakin terang. Nah kalau sekarang belum, cuma orang Islam yang maaf wudhunya bagus, toharohnya bagus, dia akan terlihat. Kita lihat ulama-ulama kita atau guru-guru kita, para asatidz kita, ya ustazah, para kiai, lihat ustazah, ya, dia meskipun dia tidak berdandan, artinya tidak pakai make up dan yang lainnya. Kalau sekarang nggak pakai kali ya, banyak yang pakai ya, ini ketika pede. Padahal tidak pun akan terlihat aslinya. Ya, apalagi makanya wudhu sempurnakan, ya, wudhu caranya harus baik dan lebih baik, bukan asal wudhu. Lalu kata Nabi, fadzalika masalu shalawatil khamsi yamhaqullahu biha al-khataya. Gambaran tadi itu kalau kita mandi 3 kali, itulah gambaran sholat 5 waktu yang kita lakukan. Dia menghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bersih itu 5 kali minta ampun. Ya, makanya ulama-ulama ada sebagian kita mengatakan setidaknya 25 kali lah kita istighfar dalam sehari. Dicicil dibagi 5, berarti berapa? 5 kali 5 dalam setelah sholat 5 kali. Cuman ada yang juga yang mengambil 3, nggak apa-apa karena ngambil ganjil. Ada yang 100 kali lebih bagus karena kita sadar Tuhan kita banyak. Jadi dosa itu bukan cuma karena mulut, karena pandangan aja bisa. Ibu lihat saya, ibu nggak senang sama saya, hati ibu ngomong, dia terus tuh diajak. Itu dosa apa maksudnya? Hati, gara-gara mata yang di. Dosa kuping ada lagi, dengerin musik, dengerin macam-macam. Gara-gara kita dengar, kita jadi nggak senang. Ya, makanya ngaji ini di antara hikmahnya sebenarnya sesungguhnya kita lagi berobat. Cuma nggak perlu resep. Resepnya itu cukup diamal, nggak perlu ditebus. Kalau resep dari dokter ditebus nggak? Tebus dan bayar. Nah kalau ngaji, penyakitnya itu nggak kelihatan, justru penyakit
Hati marah, emosi, dendam, kemudian apa lagi? Pokoknya penyakit-penyakit yang nggak terlihat dia diobatinya lewat ngaji. Ya, lewat nggak kerasa tuh. Akhirnya kadang-kadang loh, kok saya sebenarnya sedang ada penyakit dalam diri, sehingga kalau dia sadar dia akan berusaha berubah. Maka sesungguhnya itulah di antara hikmah belajar atau mengaji. Kalau nggak pernah ngaji mah perasaannya benar terus, nggak pernah ya karena nggak tahu apa fungsinya cermin. Ibu punya cermin nggak? Bohong kalau nggak punya cermin. Orang kondangan aja bawa kaca. Untuk apa cermin? Untuk melihat kekurangan yang ada di muka. Kira-kira cemong apa enggak ya? Kira-kira pas enggak lipstiknya? Kira-kira bagus enggak? Bajunya matching enggak gitu kan? Tuh, fungsinya untuk melihat kekurangan ada pada di. Maka dihapus, balikin lagi yang pertama, ingat yang pertama, menghapus dosa harian, jaga sholat 5 waktu. Dan sholat itu jangan sebisa mungkin cuma kita. Kadang-kadang ada yang sholat cuma kita doang, sama suami atau sama bapaknya, anaknya gak disuruh. Berarti apa? Agamanya di luar doang, di dalam nggak dibawa. Kenapa? Anaknya nggak sholat. Apalagi libur, long weekend, Kamis libur, biarin anaknya nggak usah dibangun subuh. Kenapa? Capek. Biar kumpul libur, biar dia istirahat. Subuh dibangun nggak dibangun. 12 subuh didiam nih. Insya Allah nggak ada begitu sih ya. Kali kalau lagi bangunin berantem sama anaknya biasa, ya kan? Mama cerewet amat sih, kamu juga bangun. Kadang-kadang begitu kan? Tapi itu sebenarnya kita lagi nyelamatin anak kita. Kayak anak kecil yang mereka tidak tahu ketika banjir ingin main, mama aku ingin berenang. Pas naik banjir di sini, anak kecil kan nggak ngerti. Kita marahin, kita tarik dia, tujuannya apa? Agar selamat tidak terbawa. Tapi anak marah, orang pulang ke enak main gitu. Seperti itulah gambaran. Jadi jaga sholat kita sebisa mungkin sebagus mungkin. Karena sesungguhnya kalau sholat kita bagus, sholat kita sesuai dengan aturan ilmu fikih, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, maka sesungguhnya dengan sholat cukup akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang wajibnya doang dikerjain itu udah selamat. Ya, apalagi tambah sunnah. Ibu nggak tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah sholat hajat, tapi sholat wajibnya benar. Nggak pernah puasa Senin Kemis, tapi puasa Ramadannya bagus. Nggak pernah isinya sedekah, tapi zakatnya dikeluarin. Pokoknya wajib aja dikerjain. Tapi benar, bukan tapi bohong. Dia termasuk kelompok salim. Apa tuh salim? Orang yang selamat. Selamat tidak? Kenapa? Dia lakukan perintah Allah. Ya, ilustrasinya kalau kita punya orang yang kerja di rumah kita, bahasa kerennya sekarang apa? Asisten rumah tangga. Kalau dulu bahasanya agak sedikit. Kita perintah ini, pokoknya tugas dalam sehari jam sekian kerjain ini. Dia kerjain lebih dari itu, kira-kira gimana? Senang gak itu? Senang. Dikerjain yang diperintah doang aja udah senang. Tapi coba kalau dia nggak lakukan apa yang diperintah, kira-kira gimana? Untuk kita punya Tuhan Maha Ngasih, penyayang, penyabar, sungguh. Coba kalau kita punya Tuhan yang tidak sabaran, begitu maaf perintahnya dilarang atau ditinggalkan, langsung kontan dibalas, kira-kira berarti nggak digali? Makanya kadang-kadang kita suka kalau gini, udah doa sekian lama perasaan gak dikabulin, masih mending. Coba kalau dibalik, ketika kita maksiat Allah balas kontan, kira-kira gimana? Ya, iya bohong. Mama, tahu duit bapak nggak yang dinompen? Perasaan hilang dari mama. Bapak tahu, enggak mau ngambil. Padahal yang hilang mamanya. Butuh duit diambil.
Ya kan? Kalau ngomong takut dimarahin, mendingan bilang aja enggak. Tiba-tiba kaku mulutnya nggak bisa ngomong, gimana? Tuh, kadang-kadang seperti itu, tapi ibu-ibu di sini mah nggak ada. Insya Allah semuanya jujur, semuanya kepada suaminya baik, kecuali kalau ada yang dari kampung lain pindah ke sini, nah itu yang kita bawa. Terus satu, ada yang kedua, itu tiap pertama harian. Ada yang kedua itu bisa dia dengan mingguan, penghapus dosa mingguan. Cuman ini dalam hadis dijelaskan prioritas utamanya bapak-bapak. Kenapa? Karena mingguan itu siapa? Bapak-bapak, Jumat. Itu menghapus tuh. Begitu tadi saya turun habis khutbah ditanya, Pak Iwan, kalau bapak-bapak Jumatan menghapusnya, kalau ibu-ibu mingguannya apa? Saya bingung. Ibu-ibu kan ada Jumatan. Ibu-ibu ada Jumat. Tapi kalau Jumatan sah nggak ibu? Pertanyaannya sah. Ya sah. Tapi yang diperintahkan adalah laki. Tapi kalau sholat Jumat sah, maka di Priok ada ibu-ibu yang Jumatan. Ada, cuman di kita tidak umum. Makanya ibu jangan Jumatan. Tadi bilang ibu aneh-aneh aja Jumatan, orang nggak ada laki-laki buat sendiri. Dia nggak ada tempat. Berarti dia nggak sholat zuhur ya? Apa ya? Enggak sholat zuhur kalau dia udah Jumat. Iya, ya kan sudah berkewajiban. Kenapa? Hukumnya dia tidak sunnah tapi boleh, atau bahasanya ibah. Nggak ninggalin sholat itu? Enggak, kan udah Jumat. Enggak, kan udah dipakai di dalam Jumatan. Gitu. Kalau bapak-bapak tidak Jumatan dengan uzur syar'i, maka diganti dengan sholat zuhur. Apakah dia dosa karena ninggalin Jumat? Kalau secara uzur syar'i tidak jadi dosa. Cuman ada syarat dan ketentuan, nggak bisa sembarangan. Tapi nggak perlu berjamaah kan? Apanya? Ya sholat Jumat. Sholat Jumat dia berjamaah. Jamaah. Sholat Jumat itu kalau Imam Syafi'i setidaknya jamaahnya itu ada 40. Dan ada mukimin, ada orang penduduk asli, bukan orang dalam perjalanan semua. Tapi ada pendapat lain cukup dengan Jumat ada imam, ada makmum, Jumat kil, pendapat dikir. Yang umum itu di antara syaratnya adalah apa? Setidaknya 40 dan harus ada penduduk asli, bukan musafir. Jadi sebagai penguat. Makanya boleh pendapat ada yang membolehkan tinggalkan Jumat, tapi dengan syarat ya dia berangkat sebelum subuh, baru boleh tinggalin Jumat. Tapi juga perjalanannya ada ukuran, ada batasnya. Sakit nggak bisa Jumatan boleh karena uzur syar'i. Nah kalau buat pengantenan ada uzur syar'inya nggak? Mau pengantenan maaf bukan Jumat, pengantenan maghrib dan dandan dari jam 5, akhirnya nggak sholat maghrib, rapinya jam 9. Maghrib jam 12 boleh nggak dijamak? Banyak kan yang acara maghrib dan dandan dari jam 5? Nggak boleh. Kalau mau dia wudhu dulu baru dandan, sholat maghrib baru dipajang. Iya, makanya jangan orang baru terlalu matang apa sudah melakukan dosa. Kebagian tuh maknya juga bapaknya orang yang nenggarain. Makanya jangan acara pada waktu sholat. Di resepsi di maghrib dandannya sebelum. Gara-gara pertahanan baju sama lipstik atau dandan nggak sholat, dijamak, di pondok. Emang aturannya atur sendiri, ada aturannya, nggak boleh. Ya, ini nggak bisa sembarangan. Kayak pas ada hajat di sini nih, saya ingat banget sekarang nggak bakal bilang. Pas lagi nongkrong di warung yang belanja, ada ibu-ibu besan, kamar kecil di belakang. Udah sholat ntar aja dijamak. Kita kan repot, dan nanti saya ketawa. Ya Allah dijamak. Cuma dari sono istilahnya ibarat dari pasar minggu ke sini bisa dijamak. Enak banget kalau begitu. Bikin aturan sendiri. Sholat zuhur ditarik ke asar. Padahal jaraknya dekat, nggak boleh
bikin aturan sendiri, ada aturannya. Dah, biar gak jauh. Ampunan yang pertama bisa terampuni dengan harian, yang kedua dengan mingguan, yaitu Jumat. Makanya ibu luar biasa Bu, kalau suami ibu rajin dalam ibadah, rajin ke musola, ke masjid, ibu kebagian tuh. Jamaah aja, suami ibu rajin jamaah, itu dapat keutamaan jamaah. Dengan sebab suami perempuan sunahnya di rumah, di tempat yang terpencil, dalam kamar, di dalam rumah. Tetapi kalau mau berangkat ke masjid ke musola, aman dari fitnah, boleh. Nenek, bapak banyak dirumuhin kalau nggak apa-apa, orang rumahnya dekat daripada di rumah, ya kan? Kan tinggal ngikut daripada di rumah sendiri. Tapi kalau bareng-bareng kan enak, bisa ikut zikir bareng. Syaratnya aman dari fitnah. Makanya kalau perempuan yang cakep jangan ke masjid, jangan ke musola, jadi fitnah. Banyak aki-aki yang berangkat gara-gara pengen. Tunggu ini begini jangan datang, ya jangan datang. Ya sholat ke masjid. Tuh. Ataupun maaf udah tua tapi cantik, banyak yang naksir, jangan. Apalagi harus kita tahu ada 3 aki-aki yang demen di masjid, udah jangan. Gara-gara berantem, gara-gara. Tapi insya Allah di sana aman deh. Ya kalau di sini mungkin keterbatasan ke atas mungkin. Tapi kalau ada yang ikut di atas nggak apa-apa. Keuntungannya banyak. Satu, kalau kita sholatnya maaf kurang, ditanggung imam, itu keuntungan berjamaah. Kalau sholat kita salah, masih bisa kebawa dengan yang benar dalam jamaah. Keuntungannya. Kelipatannya bisa sampai 27, ada yang mendapat 25. Setiap langkahnya jadi kebaikan, setiap langkahnya menghapus keburuk. Makanya yang paling bagus itu sholat yang paling jauh. Ada sahabat kenapa? Sakit, udah repot minta ya apa? Istilahnya bahasanya minta keringanan agar tidak ke masjid. Makanya Habib ini maktub buta. Jadi kalau ke masjid itu nabrak ke sana kemari karena buta. Minta, akhirnya Nabi bilang masih kedengaran azan, masih berangkat. Ya kalau sekarang kira-kira ada nggak yang buta ke masjid? Yang buta apa yang buta? Enggak bisa disebut. Ada juga sahabat yang ketika rumahnya maaf jauh, pengen pindah biar dekat, dilarang. Kenapa? Semakin jauh semakin, makanya ada kesunahan kalau ke masjid atau itu majelis taklim jangan satu arah, biar banyak saksinya. Cuma jangan terlalu jauh ke dibilang keker ilmu. Bapak rumahnya di depan, dia muter dulu. Itu keutamaan, makanya luar biasa kalau orang dalam kebaikan. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad itu dalam kebaikan-kebaikan luar biasa. Satu dibalas ke 10 dikali 100 dikali 7 sampai 700. Ketika kebaikan baru niat sudah dapat pahala, ketika keburukan belum jadi dosa, belum. Misalkan nih maaf berangkat ke sholat, kebetulan sendalnya udah jelek, begitu masuk pintu ada yang cakep dalam hati niat, bentar gua tukar di sendal. Baru niat doang, ditegur. Ya, ditegur dalam hati apa? Diingatkan, astagfirullahaladzim, niatku nggak jadi, akhirnya belum dicatat jadi keburukan. Tapi kalau kebaikan bisa udah jadi satu ketika melakukan tambahan lagi. Nah, dalam hal Jumat ini, ya Rasulullah SAW dia bersabda, al-Jum'atu kafaratun lima bainahuma. Jumat itu menjadikan kifarat di antara keduanya, artinya satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu kifarat dosa di tengah-tengah Jumat itu. Kan lumayan seminggu. Makanya kalau bisa suami ibu Jumatan jangan telat, percuma, sia-sia. Ini nunggu apa? Nunggu komat baru berangkat, utang-utang dekat masjid. Udah mau habis baru berangkat, dapat apa? Yang pertama yang urutan
Urutan yang kelima aja nggak dapat apa-apa. Dan yang pertama seperti orang berkurban satu unta, yang kedua seperti berkurban dengan satu sapi, kemudian dengan kibas, kemudian dengan ayam, kemudian dengan telur. Yang keenam nggak dapat apa-apa, yang kelima aja cuma dapat telur. Ya Allah Pak, Jumatan sekali-kali dapat telur kan? Ini dapat telur busuk. Banyak saya suka merhatiin. Ya, artinya kita juga tetap ingetin selaku istri bagi ibu, Pak jangan telat. Yang paling bagus itu yang pertama datang ke masjid. Bapak kan besok korban belum tentu bisa, ya korban waktu. Ya kan? Ada memang dalam Islam itu keutamaannya, tapi dalam udah saya berkorban kemarin kenapa? Datang ke masjid pertama saya korban unta. Itu kan keutamaan aja. Sama aja kayak misalkan maaf, anak kecil ditanya, kamu udah pernah hafal Quran? Udah 3 kali saya. Tamat perasaan kalau itu aja belum tamat baca puluh. Berapa kali baca puluh? 3 kali hatam Quran itu keutamaannya, tapi dia belum hatamin Quran secara sesungguhnya. Maka ibu tadi tahlil, baca puluh berapa kali? 3. Panas sekali, panas sekali. Ayat kursi, baca lagi akhir surat Al. Itu ayat-ayat yang dipilih yang utama memiliki kefadilah atau keutamaan. Jadi nggak sembarangan. Kenapa harus Yasin dibaca? Protes sudah bosan Yasin dulu dari zaman dulu orang tua kita. Ganti surat lain nggak apa-apa. Tetapi keutamaannya jangan salah. Ya, cincin banyak nih. Cakep-cakep, tapi ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari besi, ada yang dari apa? Timah. Yang mana yang diambil? Paling bagus. Makanya jantungnya Quran dia diambil jantungnya. Terus kalau mulai ramai itu tutakan, udah baca-baca baca Al-Quran aja, Yasin dulu. Saya bilang nggak apa-apa, cuma jangan bilang itu lebih utama. Lebih utama ya. Kalau mau ganti surat Al-Baqarah, baca dari awal sampai akhir. Insya Allah ngaji nantinya cepat. 286 ayat, besok yang bubar. Diundang Nawi nggak ada yang bawa lagi. Itu yang kedua, Jumat. Ila tadi waziyadatu salasati ayyam, bahkan ditambah tuh ampunan itu 3 hari setelah Jumat berikutnya. Jadi antara Jumat dengan Jumat yang satu, kalau dia hadir Jumat mengisi Jumat dengan sebaiknya, dapat ampunan Allah, diampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat yang lain, ditambah 3 hari bonus. Makanya malam Jumat sebisa mungkin apa? Ada surat-surat yang dibaca yang memang disebutkan dalam berbagai keterangan itu. Apa yang harus baca di antaranya? Surat Al-Kahfi, kemudian surat apa lagi? Al-Waqi'ah, kemudian baca surat Al-Mulk, surat Yasin. Banyak tuh, pilih aja. Tapi terutama prioritas yang sering kita baca adalah surah Yasin. Al-Quran Yasin. Yasin itu keutamaannya luar biasa. Ya, Iqra Yasin mau takut, bacakan surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal atau yang akan meninggal. Itu pemaknaan dari mau takut. Makanya nggak salah kalau orang mau meninggal dibacain ya, insya Allah dimudahkan. Dan itu sudah banyak terbukti. Ketika Allah izinkan, insya Allah beriring dengan ridho. Almarhum Ali Jaman Cingnya, ya kan? Dulu ingat saya pas dulu di Perni, begitu habis isya tidur nggak sadar. Makanya itulah di antara hikmah kalau mau tidur baca doa. Habis tidur udah nggak sadar. Akhirnya mama tunggu pakat keluarga baca Yasin, Rabi Yasin apa ambil. Berarti apa? Memberikan jalan kamu. Ya. Dia mau, ya sudah meninggal sama. Ya. Makanya kita biasanya kalau ada acara haul dan yang lainnya kita baca surah ya, itu luar biasa. Ibu taruh jeruk yang paling bagus di atas kuburan, seperti nggak bakal diambil. Ya, kecuali tukang kebun.
Kenapa? Udah gak butuh. Tapi Yasin doa yang kita baca nggak kelihatan, tapi luar biasa. Makanya kita dalam hidup ini hal yang berkaitan dengan hubungan yang akhirat atau sesuatu yang belum terjadi, kita harus punya keyakinan yang kuat. Kenapa? Kalau keyakinan yang kuat, nyeselnya nanti kalau sudah. Makanya banyak seruan tentang perintah yang kadang paham secara akal tidak masuk, yang harus diterima dengan keimanan, penyesalannya nanti akhir. Sekarang ibu disuruh sholat secara akal, misalkan dalam sholat gerakan-gerakannya, kalau kita nggak ngerti, perasaan aneh. Harus ngadem, kemudian harus ngangkat tangan, ya kan? Tapi itu memang perintah dan dicontohkan oleh Nabi. Kerjain aja, gak usah banyak tanya. Nanti akan terlihat hikmah atau faedahnya apa. Akhirnya diteliti itu oleh manusia, dicari kenapa sholat harus ada ruku, ada sujud. Ternyata banyak hasilnya dari penelitian tersebut. Pada organ tubuh dengan gerakan sholat dia bisa menjadi lebih sehat. Kenapa sujud paling banyak dalam sholat? Kenapa? Agar aliran oksigen dan darah itu ketika dia sujud banyak mengalir ke otak, sehingga dia lebih sehat. Orang Islam harusnya pintar, tapi alhamdulillah banyak orang Islam yang pintar. Banyak, meskipun kita maaf kurang pintar. Kita kurang ya, termasuk saya. Kita ambil contoh Ustaz Adi Hidayat yang sudah kita kenal. Itu bisa hafal Al-Quran, bisa hafal barisnya, bisa hafal tempatnya, bisa hafal letaknya. Susah ya. Tapi Allah pilih dan jadikan dia orang pintar. Ya, bisa hafal tuh 30 juz sampai halamannya, sampai barisnya itu kapan itu di mana? Kalau menurut kita juz amma, jangankan juz amma. Ya, dari anak kunut aja masih keder. Mana buktinya kita dalam sholat balik-balik baca anas banyak puluh. Harusnya pada kulmu baru anas, baca kulmu yang keduanya ahad umum. Keder nggak itu? Keder sah nggak? Insya Allah sah. Cuma jungkir balik. Kalau jungkir balik dari bawah ke atas, harusnya dari atas ke bawah. Dicari lagi kenapa harus sujud, kenapa pantat ini harus tinggi dalam sujud, kenapa kepala ini di bawah. Ternyata yang dibanggakan di otak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemuliaan seseorang yang bangga dengan kemampuannya tidak lebih, masih lebih tinggi tempat yang dianggap hina. Maka tidak ada apa-apanya hamba di hadapan Allah kecuali Allah yang maha segala. Maka bacanya Subhana Rabbiyal A'la. Kelamaan. Baik. Kemudian ada yang sifatnya tahunan. Tidak tahu? Ada yang tahu? Sifatnya tahunan. Ampunan yang Allah berikan sifatnya tahunan, setiap tahun. Tapi benar, puasa baru kemarin. Puasa berapa kali setahun? Sebulan Allah kasih kesempatan untuk banyak minta ampun. Makanya Nabi ketika ditanya tentang doa yang afdal di bulan Ramadan, apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau anak bersama rame-rame, kalau ini sendiri. Makanya wa'fu anna rame-rame, wa'fu anni sendiri, Rabbi firli sendiri, Rabbi firlana bareng-bareng. Itu kalau ibu nanti pimpin doa. Kalau ibu pimpin doa Rabbi firli wali jangan aminin, dia doa sendiri. Tapi kalau Allahumma firlana dzunubana walidaina aminin. Kenapa? Karena doanya untuk kita ramai, ya kita juga maklum kalau nggak tahu, mungkin karena nggak tahu, aminin aja ya, karena kita sebulan. Makanya orang yang berhasil dengan puasa, Nabi sebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa orang yang puasa Ramadan
penuh dengan keimanan dan keyakinan, kemudian berharap hanya karena Allah, gufirat, diampuni. Berarti kan dengan sebab puasa ikhlas karena Allah dapat ampunan Allah. Ma taqaddama min zambi, dari dosa yang ia lakukan pada masa yang lalu. Banyak, ya kan, peluang yang kayaknya bersyukur kita Allah berikan kesempatan kemarin, dan kita tak tahu besok Ramadan berapa bulan lagi ke depan kita masih bisa atau enggak. Ya, makanya tanda ini kira-kira yang hadir ibu apa besok belum tentu bisa ikut. Ya Allah, kemarin dia masih lagi barang, sekarang udah enggak. Kemarin baru aja ngobrol, ya kan? Ternyata itu obrolan terakhir. Padahal kita mintanya dari bulan apa tuh? Rajab, Rowah, masuk 3 bulan, 2 bulan kita minta. Allah kasih kemarin kesempatan lama. Nah, yang terakhir, ada dosa yang diampuni cuma orang-orang yang terpilih yang Allah kasih kesempatan. Apa tuh? Siapa? Jawabannya yang saat ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Haji. Kan gak semua, tapi niatnya wajib. Ibu niat wajib haji. Urusan berangkat urusan Allah. Oh, nggak mungkin saya berangkat, udah niat aja. Ya, kalau ntar tunggu dipanggil, panggil apa? Panggilan itu kan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita niatnya mau wajib. Panggilan itu ketika Allah berkehendak, Allah kasih jalan, dapat duit, badan sehat, ada waktu berangkat. Sekarang punya duit, ada waktu, perjalanannya nggak mungkin, berangkat nggak? Enggak. Makanya 2 tahun tertunda pelaksanaan ibadah haji karena keadaan tidak memungkinkan. Nah, sekarang dibuka, bro, siapa yang nyangka ada umur 116 atau berapa kali 2 berangkat? Padahal bayangannya ya Allah udah tua, belum tentu nyampe. Kalau Allah kasih kesempatan ya bisa. Paling muda berapa? 16 kan? Kalau memang Allah sudah ngangkat waktunya ya bisa. Jalannya orang tuanya meninggal, emang jalannya dia berangkat haji begitu. Tuh, dia mewakili orang tua. Itu urusan Allah. Makanya haji itu banyak yang pulang haji dipanggilnya macam-macam. Ya, haji gusuran, nggak apa-apa udah bekerja dari gusuran. Ya, haji waris, haji Abdul Haris itu. Haji Haris. Ya kan, haji udin, haji urusan dinas, ya kan, haji badal, haji yang karena gantiin. Judulnya mau berangkat, ada haji perkutut, gara-gara punya perkutut dibayarin untuk berangkat. Enggak apa-apa, berangkatnya gara-gara belum perkutut. Judulnya berangkat ibadah. Makanya haji itu bukan ibadah sembarangan. Haram panggil orang yang kita tahu dia belum haji, panggil haji, nggak boleh. Haram. Apalagi dia ngaku-ngaku haji padahal belum haji. Ngaku-ngaku udah perjalanan haji padahal di sana bukan haji, haram. Meskipun ustaz, meskipun kita bilang orang pintar, tapi kalau dia bukan pelaksana kita tahu dia belum haji, nggak boleh. Kita dipanggil haji gimana? Dalam hati, Allahumma ij'al khairan mimma yazunun. Ya Allah, jadikan dari apa yang dia sangka. Tapi kita ngomong, jangan dipanggil haji sama dia diem aja, pengen banget bilang maaf saya belum haji. Nah, kalau berdagang ibu pakai kerudung jadi dipanggil haji, biar beli, ya kan? Ya. Ada orang umroh dipanggil haji, emang ada pendapat mengatakan umroh itu haji kecil. Cuman al-hajju di Arafah, haji sesungguhnya apabila dia wukuf di Arafah. Orang umroh nggak ada wukuf, nggak wukuf di Arafah, beda dengan orang haji. Tapi kalau orang haji dia wajib wukuf di Arafah. Makanya karena haji panjang waktunya dan biayanya lumayan, perjalanannya lumayan, banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh. Kedudukan umroh bagi orang yang belum haji atau sudah haji adalah sunnah. Jadi kalau umroh 10 kali juga boleh.
Setiap tahun juga boleh. Tapi kalau haji cukup wajibnya sekali. Kalau umroh boleh berkali. Dia mau haji lagi gak apa-apa. Gitu. Tapi yang bagusnya setelah dia haji, dia umroh atau hajikan orang lain. Makanya alhamdulillah luar biasa di Bekasi udah ada ratusan orang yang dihajiin. Emang orangnya berduit dan siapa tahu bukan nanti ada miliarder, siapa tahu kita nggak tahu dia dapat duit dari mana, kayak penting halal dia diberangkatin berangkat. Tapi kan sekarang banyak orang yang mengurus umrohnya. Ya, Karena waktunya. karena waktu sekarang waiting list aja sudah di atas 20 tahun. Dan sekarang kalau daftar udah di atas 60, kemungkinan udah 20 tahun baru daftar. Bisa nggak dianggap haji? Gak susah. Bisa nggak dianggap haji? Enggak, kalau umroh nggak bisa dianggap haji. Tetap haji kecil. Ada yang beranggapan, ada yang berpendapat itu haji kecil. Kenapa? Haji sesungguhnya Nabi sebut al-hajju di Arafah. Haji itu adalah dengan apabila dia wukuf di Arafah. Meskipun pelaksanaannya bagus, dia nggak wukuf, dia nggak haji. Cuman orang Arab haji, ya orang Indonesia tukang belanja, yang manggil tukang dagang. Aja, ya apa-apa, yang penting bukan kita pengen dipanggil. Ya, tapi ketika kita dipanggil itu kita, ya Allah saya belum haji, mudah-mudahan jadi doa. Ya mungkin tujuan orang tersebut panggil kita sebutan itu, mudah-mudahan dia husnuzon sangka baik, kan jadi amal dari sekarang. Jadi kalau udah umur 60, 70, harapan untuk ibadah haji sudah agak berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Cuma untuk pendaftaran peraturannya nggak boleh ya di atas 60 ya, 65 yang maksimal ya. Jadi Pak udah 65 ke atas sudah nggak bisa daftar untuk haji, karena dia nunggunya lama. Pak Pram nih RT berapa? 4 ya. Itu haji plus yang saya tahu pakai 300. Ya, plus itu udah nunggunya itu berapa tahun? Insya Allah katanya tahun besok. Itu yang plus lama. Iya. Apalagi yang plus di atas plus ya. Tapi kita kalau berpikir gitu, yang penting ini, ketika memang ada rezeki kita bisa plus, alhamdulillah. Yang harus kita khususkan gini, semakin besar yang kita keluarkan, semakin berat yang kita lakukan, nilainya akan semakin besar di hadapan Allah. Kan sesuai pengorbanan. Al-ujratu bi qadri masaqah. Ganjaran itu tergantung dari beratnya apa yang dia lakukan. Baik, Ibu kembalikan ke poin awal bahwa ada beberapa jalan yang bisa menghapus dari kesalahan dan kekhilafan kita yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan ampuni dengan beberapa jalan yang tadi saya sebutkan. Namun kalau dasar itu sudah menyangkut manusia, itu yang lebih berat. Ya, itu yang lebih berat. Ya, paling susah dosa sama manusia, bahkan sampai kadang dia bilang 76 saya nggak maafin, padahal dia bulan ke-8. Artinya apa? Saking panjangnya. Jadi dibikin dia dendam, pokoknya kamu harus gini, apa anak-anak ada 7. Itu saking gambaran beratnya kepada manusia. Tapi gimana kita sudah minta maaf, dia gak maafin. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau itu maaf kesalahan kita ke bawah sampai mati, Allah tidak mengampuni kecuali apa? Dengan karunia dan anugerahnya. Kalau Allah belum mengampuni, nanti risikonya dosa terhadap manusia yang diambil bukan dosa, tapi pahala kita dituntut, diambil. Jadi kalau masih ada sambutan dengan manusia, jadi yang dirugikan nanti ngambil kebaikan orang yang merugikan. Ibu punya utang, ini kalau duit ya, ke bawah mati. Nanti yang ibu utangin, ibu punya utang. Ke bawah jangan ibu dah, si A dia punya utang belum bayar, ke bawah mati, nanti tuh pahalanya yang buat bayar. Jadi jangan dianggap bebas. Makanya nanti banyak manusia bangkrut di akhirat. Di dunia bagus amalnya tapi jangan habis. Kenapa? Banyak yang nuntut, banyak yang ngambil pahalanya. Habis pahalanya dia masih ada tuntutan,
dosa orang yang nuntut dilempar atau dikasih ke orang yang dituntut. Akhirnya apa? Berangkat dapat bawa pahala, kembali menghadap Allah Ta'ala itu habis dosa yang dia bawa. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ya, makanya ada satu pahala yang luar biasa, amal yang memang cukup berat ya, yang tidak semua orang bisa, tapi ini perbuatan pernah dilakukan sahabat dan Nabi menjamin bahwa orang ini adalah ahli surga. Ada di depan sahabat, karena nanti sebentar lagi akan datang ahli surga. Yang lain bingung, yang lain bertanya-tanya. Pada singkat cerita akhirnya orangnya biasa, ibadahnya sama aja kayak kita bahasanya istilahnya wajib-wajib. Tetapi ada amalan yang susah untuk bisa dilakukan. Apa yang bisa menjadikan dia menjadikan ahli surga? Enggak pernah ada dendam terhadap orang lain. Itu yang susah. Ya, kita nyakitin lagi kan? Itu yang susah. Baik, Ibu cukup ya jam 3 kurang seperempat. Oh iya, Ibu, ini kita ada masjid, ada musola. Itu sudah kesepakatan dari zamannya dulu, saya masih kecil, bukan dari zaman udah akhir kan ya, masih kecil. 6 RT ke sana masjid dari batas RT berapa? 11 ke sana nurul mobil 10 1 2 3 4 ke nurul mobil 5 6 12 ke sana musola Baitul Muttaqin. Itu biar adil dan biar merata, baik urusan zakat dan urusan yang lainnya, maulid dan yang lainnya, termasuk juga dalam pelaksanaan insya Allah yang akan datang Idul Kurban. 6 RT masjid turun mobil dibagikan 1 RT ke sana. Makanya Ibu kalau yang nggak dapat emang bukan RT-nya, bukan bagiannya. Kalaupun ada yang dapat, dapat dia, mungkin dia rajin ke masjid, maka ada toleransi dari panitia atau pengurus masjid. Dia rajin untuk ke masjid, kasih untuk berikan motivasi biar lebih rajin. Ada yang di sana rajin ke musola, dikasih dari musola biar motivasi, biar rajin ke. Makanya untuk besok lingkungan musola, berarti berapa? 6 RT. Ya. Niatnya ikhlasnya karena Allah aja. Ya, artinya apa? Ketika kita serahkan kepada musola atau masjid, biar urusan masjid dan musola yang mengatur. Kita hanya menitipkan amanah agar apa yang kita amanahkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibagilah dengan RT nantinya. Mungkin kalau ke sana karena kontribusinya kurang, maka 9-8 itu kurang karena cenderung ke biasanya dia pun karena kurang kontribusi atau pedulinya, maka dia dikurangi kayak kemarin juga sana karena dia berdampingan dengan masjid 789. Tapi yang lingkungan dekat, ya mudah-mudahan yang ada rezeki dan Allah kasih rezeki, kalau yang berkorban ada kolektifan di musola 3,5 juta nggak naik meskipun korban ya. 3,5 juta kalau ikut kolektif sudah ada 1 orang, mudah-mudahan sebagai pembuka sudah ada. Jadi ada 1 orang untuk sapi yang pertama 3,5 juta itu sudah bebas dalam arti nggak ada biaya pemotongan, pemeliharaan, udah include, sudah termasuk. Niatin Bu, siapa tahu nanti ada rezeki. Kalau memang nggak ada rezeki ya memang kalau belum berkenan. Niat aja nggak apa-apa dia. Banyak niat. Ya Allah mudah-mudahan ada rezeki lewat kanan, lewat mana. Mudah-mudahan ya. Kalau memang nggak ada, afdolnya memang di tempat kita tinggal. Jangan hidup di sini, korbannya di kampung. Sama aja makan di sini, kebelet mau buang air, mahal tunggu di kampung. Kalau zakat gimana? Sama zakat juga afdolnya di tempat pinjam. Iya. Dan di kita ini masih kurang dalam arti apa? Ya lumayan sih. Cuman sekarang di kampung aja cerita teman di Ciamis itu 1 orang bisa dapat 15 kilo. Di Ciamis tuh. Saking banyaknya. Tapi banyak orang kota, sebagian mungkin akhirnya larinya ke kampung, di kampung banyak, yang di sini kadang-kadang
kurang. Ya, Ibu alhamdulillah nanti kita masih dapat lah satu freezer. Plastiknya lubang. Plastiknya. Ya, jadi kalau ada yang niat kurban esok, kalau materi kambingnya ada kena biaya. Karena kalau materi kambing kan harus ada nyari makannya, harus ada biaya motongnya, ya kemudian nanti ada yang kerjanya, konsumsi itu biayanya ditanggung oleh korban. Ya, kalau sapi kolektif itu biasanya lebih banyak dagingnya dibandingkan kalau sekarang kambing 3,5 juta aja kita lihat. Ya, kalau mau ambil banyaknya daging ya kolektifan sapi itu banyak. Tapi kalau yang enggak sama kambing nggak apa-apa, cuma kalau kambing kena biaya pemotongan dan pemeliharaan. Ya, mudah-mudahan bisa kompak lagi. Apalagi urusan baru ya, urusan baru, dukung. Ya sebisa mungkin dukung. Ya jangan di kampung, kalau bisa di kampung sekali-kali, kalau bisa di sekali juga di sini karena kita hidup di sini. Sedekah itu yang bagus ke orang dekat, bukan yang jauh. Dawil arham, ya. Jadi kalau dari ikut kolektif 3,5 juta sudah tidak kena biaya apa-apa. Boleh daftar dari sekarang, duitnya nanti, tapi jangan habis lebaran. Gak habis. Apa? Saya nyicil 500 boleh. Yang penting pas mau beli udah ada. Ya, urusan nanti pembagiannya gimana ibu gak usah jadi pikiran. Oh saya nyusul musola bagiannya jangan. Jadi hilang nilai ibadahnya. Udah korban serahin aja. Nggak ngaruh ke ibu mau dibaginya banyak atau sedikit ke orang, urusan dia. Yang penting ibu sudah niat. Boleh mentekin ya pahalanya. Ya nggak apa-apa kan, boleh. Kalau misalkan saya boleh dong, sunnahnya itu cuma sebenarnya mencicipi cuma 3 suap sunnahnya. Jangan kambing minta saya pahalnya 2 ya lu habis. Boleh aja kalau bicara boleh, cuma kurang apa ya. Tapi insya Allah bijak kok kalian korban di sini nanti dari sapi ada bagiannya, dari kambing kalau saya ada 1 paha ya bagiannya biasanya. Padahal tidak mutlak harus 1 paha, tapi karena sudah umum udah biasa ya seperti itu. Yang penting saya pesan ini, kalau ibu insya Allah dari sini kemudian korban ke sini, setelahnya nggak usah ribut, nggak usah ribut gini. Oh saya bagian korban cuma dikit, kemudian korbannya begini, udah jangan. Panitia sudah berusaha dan ibu sudah niat berkorban. Jangan rusak niat itu karena apa? Karena setelah kejadian ibu berkorban, jangan. Panitia tuh capek luar biasa. Ya, panitia ini enak tuh bagiannya, ibu suruh kerja betul. Ya, jadi ajak keluarga, mudah-mudahan kita yang ada rezeki, yang ada kemampuan, dan istilahnya yang ada kesempatan. Ya, jadi manfaatkan masjid dan musola. Kalau masjid ya insya Allah karena lingkungannya, alhamdulillah saya udah kalau masjid berjalan gitu. Kadang-kadang ada dari mana gitu. Yang mudah-mudahan ini jadi ladang amal buat kita semua. Ini saja, mari dulu sekalian kita baca surah Al-Fatihah. Tentunya ini adalah awal dan perdana, barangkali masih dalam suasana halal bihalal. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mewakili saya dan keluarga, tentu ada salah dan hilaf, mohon kami maaf, dan ibu sekalian bersama dalam diri saya tidak ada perlu dimaafkan agar kita sama-sama tidak mempunyai dosa atau kesalahan di antara kita yang sudah termaafkan mulai hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan wasilah, memperpanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, memberikan kemudahan dalam urusan kita, lebih khusus urusan musola Baitul Muttaqin, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadikan anak yang soleh dan solehah. Jadikan niat untuk surah ila hadratin nabil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقهنا وقربتنا في ديننا. توصلنا بتعلمي توصلنا بتعلمي أنت رزقنا الواسع أنت رزقنا الأمانة. والحمد لله رب العالمين. رب ورسول الله ورحمة الله وبركاته.